Sejak GP Jerez 2020, 60 balapan telah berlangsung. Tapi Marquez hanya berkompetisi setengahnya dan hanya menyelesaikan 20 dari 30 seri tersebut. Meski demikian, bintang Honda itu masih bisa 5 kali naik podium, termasuk 3 kemenangan di Sachsenring, Austin, dan Misano pada 2021. Dan rider dengan nomor 93 itu juga berhasil naik podium dalam sprint di Portimao pada 2023. Sejak itu, pembalap asal Spanyol itu menjadi pembicaraan utama karena serangkaian crash dan cedera. Kendati demikian, Marc Marquez masih akan menjadi pusat perhatian di setiap balapan. Teman sekaligus musuhnya ingin tahu apa yang akan terjadi padanya. Apakah akan tetap di Honda atau mencari motor yang lebih baik dan minim masalah? Jangan lupa subscribe channel YouTube Rider Tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Marc Marquez menghadapi keputusan sulit. Haruskah dia tetap bersama dengan Honda yang terpuruk? Seperti diketahui, pada 2 seri terakhir sebelum jeda musim panas di Sachsenring dan di Assen pada Minggu pagi, Marquez memutuskan untuk tidak mengikuti balapan utama karena merasa kelelahan setelah mengalami banyak crash, yakni 5 kali crash di GP Jerman dalam waktu 40 jam. Marc menjelaskan, "Seperti yang kita ketahui, kondisi fisikku tidak 100% saat balapan di Assen. Selain pergelangan kaki terkilir dan jari patah, saya mengalami patah tulang rusuk yang sangat menyakitkan. Saya bangun pada hari Minggu pagi dengan rasa sakit yang parah. Setelah pemeriksaan, kami bersama tim medis memutuskan untuk tidak membalap. Kami ingin mencegah kondisi saya menjadi lebih buruk dan memastikan saya dapat pulih selama liburan musim panas," katanya. Marc Marquez menyebut GP Belanda sebagai titik terendah. Pada hari Minggu di Assen, dengan belak-belakan dia mengakui bahwa tidak hanya membutuhkan istirahat untuk kembali bugar secara fisik, tetapi dia juga butuh untuk membangun kembali sisi mentalnya. Serangkaian crash hebat dalam sesi pemanasan di GP Jerman, yakni crash tak terduga setelah hanya 2 lap tanpa memaksa motor hingga limit. Sulit untuk dipahami oleh seorang pembalap, kata Marc kala itu. Jelas hal itu menunjukkan hilangnya kepercayaan diri bintang Repsol Honda itu. Oleh karena itu, rider berusia 30 tahun itu memikirkan karirnya saat ini dan di masa depan selama liburan musim panas. Bulan lalu secara mengejutkan Stefan Pierer, CEO Pierer Mobility AG dengan merek KTM, Husqvarna, dan GasGas menegaskan, "Kita tidak akan percaya seberapa sering Marc Marquez ditawarkan kepada kami dalam beberapa bulan terakhir," katanya. Seperti diketahui, Marc punya sebuah semboyan, all or nothing, yang selalu dipegangnya. Juara dunia MotoGP 6 kali itu finish di posisi ketiga dan berada di barisan depan grid di kualifikasi Portugal dan dalam balapan sprint. Namun dalam balapan hari Minggu, setelah manuver pengereman yang sangat berbahaya, dia menabrak Miguel Oliveira, yang kemudian menderita patah tulang di tangan kanannya dan kemudian absen untuk 3 balapan lagi sebagai akibatnya. Setelah 8 seri pertama, Marc Marquez belum satu pun mencetak poin di race utama hari Minggu. 3 kali crash dan tidak berkompetisi sama sekali sebanyak 6 kali. Sejak Assen, superstar yang kini hanya menempati peringkat 19 dalam klasemen itu telah mempertimbangkan pilihannya untuk masa depan. Opsi pertama, Marc bisa mengakhiri kontrak dengan Honda, kemudian pensiun atau setidaknya cuti 1 tahun. Opsi kedua, rider asal Cervera Spanyol itu bisa bertahan di Honda dan kembali menderita dengan RC213V selama 1 tahun lagi. Opsi ketiga, Marc bisa pindah ke Pierer Group dan tampil di sana sebagai pembalap pabrikan dengan KTM atau Husqvarna. Namun sejauh ini pabrikan asal Austria itu belum mendapatkan 2 slot tambahan di samping tim Red Bull KTM, di mana Brad Binder dan Jack Miller tetap untuk 2024 dan tim GasGas Take 3. Pasalnya, pemilik tim LCR Honda Lucio Cecchinello baru-baru ini menegaskan akan memenuhi kontraknya dengan Honda hingga akhir 2024. Tim satelit RNF tidak merencanakan berpisah dari Aprilia. Dan bos Dorna Carmelo Ezpeleta meyakinkan 2 slot Suzuki yang kosong tidak tersedia untuk tim non-pabrikan. Namun, saat ini Pierer Mobility memiliki 3 pembalap yang terikat kontrak untuk 2 tempat, yakni Pol Espargaro, Augusto Fernandes, dan Pedro Acosta yang direncanakan untuk tim GasGas Take 3, tapi hanya ada 2 motor yang tersedia. Kecuali terjadi keajaiban, tidak akan ada transfer Marc Marquez ke KTM. Meskipun mulai dari manajer HRC Alberto Puig, hingga Presiden HRC Koji Watanabe menyatakan pada akhir Juni lalu, bahwa Marc tetap bersama Honda.
kepergian Marc Marquez akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Honda sudah kehilangan Alex Rins yang pindah ke Yamaha, sehingga kemungkinan besar harus menjadikan Takaki Nakagami, yang tidak pernah naik podium dalam 6,5 tahun sebagai rekan setim Joan Mir di Repsol Honda. Di mana Mir absen di 3 balapan karena cedera jari di GP Mugello, sehingga Honda akan sangat rapuh jika ditinggal Marquez dan Rins dalam waktu yang bersamaan. Iker Lecuona mungkin akan berakhir di LCR. Dan kemudian Lucio Cecchinello membutuhkan pengganti Rins. Pembalap Moto2 Tony Arbolino, Somkiat Chantra, atau Ai Ogura bisa menjadi kandidat. Karena Franco Morbidelli kemungkinan akan berakhir dengan Gresini Ducati atau Muni VR46 jika Marco Bezzecchi naik ke tim Pramac, atau bisa juga Johan Zarco yang ke Gresini. Tidak ada yang tahu kapan Marc Marquez akan mengeluarkan keputusan atau apa yang dia putuskan. Jika tanpa diduga ternyata masih ada kesepakatan dengan Pierer Group, GP Austria yang digelar pada 18 hingga 20 Agustus akan menjadi kesempatan untuk melakukan pengumuman. Suka atau tidak, jelas bahwa Marquez telah memberikan kontribusi besar bagi olahraga kami sebagai seorang pembalap. Apa yang dia lakukan selalu berharga untuk pertunjukan. Bahkan jika dia crash beberapa kali di beberapa balapan akhir pekan, kata Direktur Balap Aprilia Massimo Rivola. Petinggi Honda mulai bertanya-tanya apakah Marc Marquez dengan gaya balap front wheel uniknya adalah orang yang ideal untuk pengembangan motor. Karena setelah Dani Pedrosa meninggalkan Honda pada akhir 2018, performanya merosot tajam. Honda juga kehilangan arah. Pada tahun 2021, karena putus asa, mereka membuat motor yang dibuat khusus untuk masing-masing dari 4 pembalap MotoGP. Tetapi nyatanya motor yang disesuaikan ini tidak membawa terobosan. Marc Marquez masih memenangkan 3 balapan, tapi rekan setimnya Pol Espargaro hanya berhasil 1 kali naik podium di Misano. Pada tahun 2022, pembalap Honda sangat terpuruk dengan hanya menempati peringkat 13 dengan Marc Marquez, peringkat 16 untuk Pol Espargaro, peringkat 17 dengan Alex Marquez, dan peringkat 18 untuk Nakagami di klasemen pembalap. Peringkat 6 sekaligus posisi terakhir dalam kejuaraan konstruktor menggarisbawahi musim Honda yang suram. Yang paling menjadi sorotan terjadi di Sachsenring, Jerman, di mana untuk pertama kalinya dalam 40 tahun pembalap Honda di kelas utama tidak ada yang mampu mencetak poin alias finish di luar 15 besar. Setelah itu beberapa tindakan dilakukan untuk membuat Marc Marquez senang. Pada bulan September, swing arm aluminium buatan Kalex diuji di Misano. Kemudian sistem knalpot baru dipesan dari Akrapovic. Direktur teknis Takeo Yokoyama dipindahkan, dan kemudian diganti Ken Kawauchi, yang merupakan mantan direktur teknis Suzuki. Sangat cocok dengan jajaran insinyur HRC dengan kondisi saat ini. Marc Marquez menggunakan sasis Kalex untuk pertama kalinya dalam balapan di Le Mans. Awalnya dia memujinya karena dia mampu membalap secepat yang dia lakukan di awal dengan 3 putaran tersisa. Namun pada seri berikutnya pembalap LCR Honda Alex Rins meraih waktu terbaik ketiga pada hari Jumat di Mugello dengan sasis TSR lama buatan Jepang. Dan Marquez hanya berada di posisi ke-8 dengan Kalex. Apakah sasis baru buatan Jerman itu gagal? Jika ketidakpastian ini terus berlanjut di Honda, bukan tidak mungkin setelah habis kontrak tahun depan, yakni hanya setahun lagi, Marc Marquez akan hengkang dari tim sayap emas itu.